Tepuk tangan bergemuruh. Di sudut ruangan, Lana melihat ayah Radit berdiri mematung. Sang ayah tidak marah, ia tampak tertegun melihat betapa hidupnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan ceritanya dari awal. SMA Pelita Bangsa selalu punya cerita di setiap sudutnya. Namun bagi Lana, kelas 11 IPS 3 adalah tempat paling membosankan di dunia, sampai hari itu tiba. Bel masuk berbunyi nyaring, membawa seorang murid baru yang membuat suasana kelas yang riuh mendadak sunyi. Namanya Radit, bisik teman sebangku Lana, sambil menyenggol lengannya. Radit berdiri di depan kelas dengan gaya yang santai, bahkan cenderung acuh tak acuh. Jaket denim yang tersampir di bahunya dan tatapan matanya yang tajam namun tenang langsung menjadi pusat perhatian. Pak Kurdi, guru sejarah, menunjuk satu-satunya kursi kosong yang tersisa, tepat di sebelah Lana. Selama jam pelajaran berlangsung, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Radit. Ia hanya mengeluarkan sebuah penggaris besi dan mulai menggoreskan garis tipis di atas meja kayu yang mereka bagi berdua. "Hei, itu meja sekolah, jangan dirusak," tegur Lana dengan suara pelan namun tegas. Radit menoleh, menatap Lana untuk pertama kalinya. "Ini bukan merusak. Ini tanda batas. Jangan melewati garis ini, dan kita akan baik-baik saja," jawabnya dengan suara berat yang tenang. Lana mendengus kesal. Sombong sekali, pikirnya. Namun, sepanjang pelajaran, Lana tidak bisa fokus pada penjelasan Pak Kurdi. Ia justru terus melirik ke arah garis yang dibuat Radit. Ada sesuatu dari cara Radit memandang keluar jendela. Seperti ada rahasia besar yang sengaja ia kunci rapat-rapat. Saat bel istirahat berbunyi, Radit langsung beranjak pergi, meninggalkan aroma parfum maskulin yang tipis dan sebuah goresan garis di meja yang memisahkan dunia mereka. Lana menyentuh garis itu dengan ujung jarinya, tanpa menyadari bahwa garis itulah yang justru akan menariknya masuk ke dalam kehidupan Radit yang penuh teka-teki. Hari-hari berikutnya bagi Lana adalah perjuangan untuk mengabaikan keberadaan Radit. Namun, cowok itu seperti magnet. Meski pendiam, gerak-geriknya selalu menarik perhatian. Lana sering mendapati Radit menghilang setiap kali jam istirahat kedua dimulai, saat kantin sedang penuh-penuhnya. Rasa penasaran Lana memuncak suatu Selasa siang. Ia mengikuti Radit dari kejauhan, menaiki anak tangga menuju lantai paling atas gedung sekolah yang jarang dilewati. Langkahnya terhenti di balik pintu menuju atap, rooftop. Melalui celah pintu, Lana tertegun. Radit tidak sedang merokok atau membuat onar seperti desas-desus anak laki-laki bandel lainnya. Radit sedang duduk di atas beton pembatas, tangannya sibuk dengan sebuah buku sketsa besar. Ia menggambar pemandangan kota dari ketinggian dengan detail yang luar biasa. "Jadi, garis di meja itu, cara kamu membuat komposisi gambar?" tanya Lana, tanpa sengaja memunculkan diri. Radit tersentak, hampir menjatuhkan pensilnya. Ia segera menutup buku sketsanya dengan kasar. "Kamu mengikutiku?" tanyanya dengan nada dingin yang kembali muncul. "Aku cuma penasaran. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Gambarmu bagus." Lana berjalan mendekat, mencoba mencairkan suasana. Radit mengalihkan pandangan kembali ke langit. "Duniaku nggak butuh penonton, Lana. Orang-orang cuma mau lihat apa yang mereka pengen lihat, bukan apa yang sebenarnya ada." Lana terdiam. Ia melihat ada kesepian yang mendalam di balik ketajaman mata Radit. Untuk pertama kalinya, garis pembatas yang dibuat Radit di meja kelas terasa bukan sebagai larangan, melainkan sebagai benteng pertahanan. "Aku nggak akan bilang siapa-siapa," janji Lana sambil duduk di sampingnya, menjaga jarak agar tidak melewati garis imajiner mereka. "Tapi besok, jangan larang aku lihat gambar yang baru, ya?" Radit tidak menjawab, tapi ia tidak menyuruh Lana pergi. Di bawah langit siang yang cerah, tembok tinggi yang dibangun Radit mulai retak sedikit demi sedikit. Ketentangan di atap sekolah kemarin seolah memberi harapan baru bagi Lana. Namun, suasana hangat itu hancur saat sebuah motor besar menderu di depan gerbang sekolah pada jam pulang. Seorang cowok dengan jaket kulit hitam dan wajah penuh amarah turun dari motor, menghalangi jalan Radit. "Jadi di sini tempat persembunyianmu, Radit?" teriak cowok itu. Namanya Bimo, teman dari sekolah lama Radit. Lana yang berada tak jauh di belakang Radit, merasa suasana mendadak mencekam.
Seluruh siswa yang akan pulang berhenti untuk menonton. Radit hanya diam, tangannya mengepal erat di samping tubuhnya. Ia tidak membalas, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Gara-gara kamu, tim kita didiskualifikasi. Gara-gara kamu juga, aku kehilangan beasiswaku. Bimo mendorong bahu Radit dengan kasar. Pengecut, kamu lari ke sini cuma buat gambar-gambar sampah lagi. Bimo merampas tas Radit dan mengeluarkan buku sketsa yang kemarin dilihat Lana. Sebelum Radit bisa mencegah, Bimo merobek beberapa halaman dan melemparkannya ke udara. Kertas-kertas berisi gambar indah itu terbang tertiup angin, jatuh ke tanah yang kotor. Berhenti, teriak Lana, berlari maju dan mulai memunguti kertas-kertas itu. Kalian gak punya hak buat ngerusak barang orang lain. Bimo tertawa sinis melihat Lana. Oh, jadi ini alasanmu betah di sini? Sudah punya pelindung? Radit akhirnya bergerak. Ia menarik Lana ke belakang tubuhnya, melindunginya dari tatapan tajam Bimo. Urusanmu sama aku, Bim. Jangan bawa-bawa dia. Suaranya rendah, namun penuh ancaman yang membuat Bimo sedikit mundur. Perkelahian hampir pecah jika saja guru piket tidak segera datang. Bimo pergi dengan tawa mengejek, meninggalkan Radit yang gemetar karena menahan emosi. Lana menyerahkan robekan kertas yang berhasil ia selamatkan, namun Radit tidak mengambilnya. Jangan ikut campur, Lana. Aku sudah bilang duniaku nggak butuh penonton, ucap Radit dingin, sebelum pergi meninggalkan Lana sendirian di gerbang sekolah yang mulai sepi. Malam itu, Lana tidak bisa tidur. Di atas meja belajarnya, lembaran kertas yang robek dan kotor tertata rapi. Dengan penuh ketelitian, ia menggunakan selotip transparan untuk menyatukan kembali setiap garis yang terputus. Saat itulah, Lana menemukan sebuah gambar yang berbeda dari yang lain. Bukan gambar pemandangan, melainkan sketsa sebuah lapangan basket yang penuh sesak, dengan seorang pemain nomor punggung 7 yang menunduk lesu di tengah lapangan. Di bawahnya tertulis sebuah tanggal dan catatan kecil, maafkan aku karena tanganku lebih memilih pensil daripada bola. Esok harinya, Lana menunggu Radit di tempat favoritnya, atap sekolah. Saat Radit muncul dengan wajah yang masih tampak muram, Lana langsung menyodorkan buku sketsa yang sudah ia perbaiki. Aku tahu kenapa kamu pergi dari sekolah lamamu, ujar Lana pelan. Kamu dipaksa menjadi bintang basket karena ayahmu pelatih di sana, kan? Dan saat kamu memutuskan berhenti untuk melukis, mereka menganggapmu pengkhianat. Radit tertegun melihat bukunya kembali utuh. Ia mengambil buku itu, jemarinya mengusap bekas selotip di atas gambar lapangan basket tersebut. Bimo adalah sahabatku. Kami bermimpi masuk liga profesional bersama. Tapi setiap kali aku memegang bola, aku merasa hampa. Aku hanya merasa hidup saat memegang pensil. Radit duduk di pinggir beton, bahunya yang tegang perlahan melonggar. Ayahku malu. Dia bilang menggambar itu hobi anak kecil yang gak punya masa depan. Itulah kenapa aku buat garis batas di meja kelas, Lana. Supaya gak ada orang yang masuk terlalu jauh dan akhirnya kecewa sama aku. Lana duduk di sampingnya. Kali ini ia memberanikan diri sedikit melewati garis batas itu dengan menyentuh lengan Radit. Dunia mungkin kecewa karena kehilangan seorang pemain basket hebat, tapi dunia akan lebih rugi kalau kehilangan seniman seperti kamu, Radit. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Radit menoleh dan memberikan senyuman tulus. Bukan senyum tipis atau dingin, melainkan senyum yang membuat Lana sadar bahwa garis batas di meja mereka sebenarnya sudah lama terhapus. Festival Seni SMA Pelita Bangsa menjadi ajang paling bergengsi tahun itu. Seluruh koridor dihiasi lampion dan karya siswa. Namun, satu stan di pojok aula tampak paling mencolok. Di sana, sebuah kanvas raksasa tertutup kain putih, menunggu untuk diresmikan. Radit berdiri di belakang panggung dengan tangan yang gemetar. Di sampingnya, Lana menggenggam tangannya erat. Kamu sudah berjanji, Radit, jangan sembunyi lagi, bisik Lana menyemangati. Saat namanya dipanggil, Radit melangkah maju. Dengan satu tarikan napas panjang, ia membuka kain penutup kanvasnya. Seluruh aula mendadak sunyi. Di atas kanvas itu, bukan lagi gambar pemandangan kota yang sepi, melainkan lukisan seorang gadis dengan ikat rambut kuda yang sedang menunjuk ke arah langit,
dikelilingi oleh garis-garis abstrak yang penuh warna. Itu adalah lukisan Lana. Selama ini aku hidup di balik garis yang kubuat sendiri karena takut terluka. Ujar Radit di depan mikrofon, suaranya kini mantap. Tapi seseorang mengajariku bahwa garis bukan untuk memisahkan, melainkan untuk membentuk sesuatu yang indah jika kita berani mengisinya dengan warna. Tepuk tangan bergemuruh. Di sudut ruangan, Lana melihat ayah Radit berdiri mematung. Sang ayah tidak marah. Ia tampak tertegun melihat betapa hidupnya jiwa putranya di atas kanvas itu. Sang ayah perlahan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Radit, sebuah tanda perdamaian yang selama ini dirindukan. Setelah acara selesai, Radit dan Lana berjalan kembali ke kelas mereka yang kosong. Mereka berdiri di depan meja kayu yang menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Garis besi yang dulu digoreskan Radit masih ada di sana, namun kini tertutup oleh coretan spidol warna-warni yang dibuat mereka berdua. Jadi, garis ini masih berlaku? Tanya Lana sambil tertawa kecil. Radit menggeleng, lalu mengambil tangan Lana dan meletakkannya tepat di tengah meja. Garis ini sudah tidak ada. Yang ada cuma kita. Di bawah sinar matahari sore yang masuk lewat jendela kelas, mereka menyadari bahwa cinta remaja bukan hanya soal perasaan, tapi tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri di hadapan orang yang tepat. Masa SMA mereka mungkin akan berakhir, namun warna yang mereka goreskan bersama akan tetap abadi. Tamat.